Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Iya, Baiklah, pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan diskusi pembuatan jurnal dengan tema analisis dan perancangan sistem informasi pengelolaan arsip surat berbasis website menggunakan metode waterfall di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Untuk poin-poin yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan, ada yang pertama, latar belakang, literatur review, metodologi penelitian, kemudian ada hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk yang pertama yang akan kita diskusikan yaitu latar belakang. Untuk teman-teman yang memiliki ide atau topik apa yang akan kita bahas pada latar belakang, saya persilahkan untuk menyampaikan atau memaparkan. Baiklah, mungkin saya bisa langsung memaparkan untuk topik latar belakang. Apakah diizinkan moderator? Ya, silakan, Saudara Japa. Baiklah, kalau menurut saya di latar belakang ini, untuk yang pertama itu, kita sebenarnya harus membahas dulu mengenai terkait kondisi kependudukan di Indonesia. Jadi, secara umum, tidak secara ringkas, maksudnya tidak secara sempit, tetapi secara umum dulu mengenai membahas kondisi kependudukan yang ada di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Bisa lanjut ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Japa atas pemaparannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahi untuk pemaparan pada latar belakang? Bagaimana Saudari Miftah, apakah ingin menambahi atau cukup? Saudari Ariana, bagaimana pada bagian latar belakang, apakah ada penambahan? Menurut saya, pada bagian latar belakang mungkin ada penambahan mengenai apa itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, mulai dari pengertian dan juga permasalahan yang terdapat dalam dinas tersebut. Mungkin seperti itu, moderator. Untuk teman-teman yang lain, bagaimana? Apakah sepakat? Ya. Masukan dari Saudari Ariana, bisa kita Izin tambahkan? menambahkan, moderator. Iya, silakan Saudari Miftah. Bisa juga menambahkan seperti pembahasan terkait proses dari pengarsipan surat di Capil Palembang itu sendiri, dan bagaimana bisnis proses secara menyeluruh yang akan digunakan nantinya. Itu dan terkait mengenai teknologi informasi yang ada di sana. Terima kasih. Baik, Saudara Miftah, izin menambahkan atas pernyataan Saudari, saya ingin menambahkan bahwa untuk pemaparan yang Saudari sampaikan, saya rasa sudah mencakup ke dalam poin ketiga yang telah Saudara Japa sampaikan. Jadi untuk kesepakatan, apakah kita akan menambahkan penambahan dari pemaparan dari Saudari Miftah dan Saudari Ariana? Iya, bisa ditambahkan kalau menurut saya. Boleh ditambahkan pada latar belakang yang telah ditampilkan? Proses bisnis. Tadi kan Saudara Miftah bilang kalau untuk menambahkan proses bisnisnya, untuk memperjelas proses bisnisnya.
Oke, sudah. Bagaimana teman-teman? Apakah ada penambahan lagi latar belakang atau cukup? Kalau dari saya cukup. Dari saya juga cukup, moderator. Cukup. Bisa kita lanjut ke pembahasan selanjutnya? Iya, bisa, silakan. Selanjutnya kita akan membahas, mendiskusikan tentang literatur review. Untuk teman-teman, apakah ada pendapat apa saja yang akan kita tambahkan ke dalam poin literatur review? Kalau dari saya sih kan tadi Bapaknya udah bilang kalau harus mengambil data dari 3 tahun terakhir. Saya cuma tanya itu aja sih, kalau kita tuh harus mengambil datanya dari 3 tahun terakhir gitu. Untuk teman-teman lain, kalau ada mau tambahan? Apakah akan kita spesifikkan lagi pada poin literatur review ini, misal kita tambahkan atau kita perjelas apa yang akan kita bahas. Misal poin pertama yang akan kita bahas itu pengertian sistem informasi, atau pengertian analisis sesuai judul yang kita angkat. Ya, menurut saya juga bisa seperti itu, tinggal ditambahin oleh notulen. Bagaimana teman-teman? Apakah sepakat kita akan mengambil isi dari literatur review seperti yang saya sebutkan? Boleh. Sepakat sih. Berarti kita bisa menggunakan pengertian sistem informasi, arsip, kemudian pengertian perancangan apakah boleh ditambahkan? boleh. Analisis apakah masuk ke dalam literatur review? Pengertian analisis? Boleh sih. Oh. Boleh, menurut saya. Kemudian untuk pembuatan jurnal ini pasti kita juga membutuhkan data. Nah, apakah data juga termasuk? Bisa. Baiklah, apakah ada tambahan untuk poin kedua? Sepertinya moderator untuk spesifiknya bisa dibahas lebih lanjut depannya mengenai tinjauan pustaka ini. Baiklah, berarti untuk literatur review bisa kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Kita bisa lanjut ke poin selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Apakah teman-teman memiliki ide atau sumber yang bisa dipaparkan? Saya persilahkan. Oke, mungkin dari saya saja ingin menambahkan. Saya telah mencari
contoh jurnal, sumbernya itu udah saya sampaikan di di Word. Coba lihat sumber jurnalnya ada di bawah. Nah, yaitu ada dengan judul Effectiveness of Arsip Management on Record System in National Zakat Agency in Indonesia oleh Durinda Puspasari dan Khairul Hikmah. Nah, di sini mereka itu menggunakan metode deskriptif. Karena metode ini kan merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian. Dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya. Yang pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau padanya. Nah, terus juga di jurnal ini itu ada membahas tentang objek penelitiannya. Misalnya kalau kita ambil dari judul kita berarti sumber daya manusia yang ada di kantor catatan sipil Kota Palembang tersebut. Terus juga di poin ketiga itu ada teknik pengumpulan datanya didapat misal dari interview ataupun dari research dari Capil Kota Palembang tersebut. Mungkin itu dari saya. Untuk teman-teman yang lain, bagaimana? Apakah ada tambahan atau ide lain metode apa yang akan kita pakai dalam penelitian jurnal ini? Saya sudah cukup. Bagaimana yang lain, teman-teman? Cukup. Jadi kita sepakati untuk metode penelitian. Iya, sepakat. Iya. Selanjutnya kita bisa melanjutkan pembahasan mengenai hasil dan pembahasan untuk jurnal. Kita lakukan penelitian. Izin menambahkan pendapat moderator. Silakan Saudari Miftah. Ini kan untuk hasil dan pembahasan kita menggunakan metode waterfall. Nah, di mana metode waterfall itu memiliki 5 tahapan di dalamnya. Yang pertama ada requirement atau analisa kebutuhan. Yang kedua ada desain sistem. Yang ketiga ada implementasi sistem. Yang keempat ada integrasi dan pengujian sistem. Dan yang terakhir ada operasional dan perawatan. Untuk analisa kebutuhan ini sendiri, isinya itu bisa kita masukkan seperti identifikasi masalah, analisa sistem, serta kebutuhan data dan kebutuhan fungsional yang ada. Nah, untuk didesain, bisa menggunakan data UML model seperti use case diagram, activity, dan sequence diagram. Untuk implementasi bisa kita tambahkan seperti desain antarmuka dan penulisan program, serta keamanan sistem yang akan digunakan. Dan keempat itu ada integrasi, pengujian sistem, dan yang terakhir ada operasional dan perawatan. Sebelumnya ini tahapan yang didapatkan sudah ada pada sumber yang tertera, pada jurnal yang sudah kita cari kan, dari Ginanjar Wiro Sasmito. Untuk teman-teman ada yang ingin menambahkan kira-kira mengenai metode ini, mungkin ada yang kurang? Saya ingin menambahkan, bukan ingin menambahkan, tapi saya ingin berkomentar. Kalau menurut saya sih, dari apa yang dijelaskan Saudara Miftah itu sudah rinci. Tergantung, tinggal kita saja yang mencari penjelasan ataupun poin-poin itu secara garis besar, bukan secara garis besar, secara penuh ataupun secara rinci sepertinya sesuai dengan kasus yang telah kita tentukan itu, artinya kita telah menjadikan judul. Mungkin itu dari saya. Jadi untuk bagian hasil dan pembahasan kita ambil dari Saudari dan Saudara sampaikan. Apakah sepakat mengambil dari apa yang telah Saudari Miftah dan Saudara Japa sampaikan, teman-teman? Sepakat.
Kita bisa melanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita akan menentukan kesimpulan. Untuk teman-teman yang punya ide atau apa yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Izin memaparkan moderator. Ya, silakan Saudari Ariana. Menurut saya di bagian kesimpulan bisa dibagi menjadi beberapa poin. Seperti terkait dengan latar belakang yang kita buat pertama kali, kemudian pemecahan masalahnya, lalu alasan mengapa kita menggunakan metode waterfall untuk hasil dan pembahasan, lalu juga keuntungan yang didapat dalam mengembangkan sistem ini dimasukkan ke dalam kesimpulan. Seperti yang dilihat sumber jurnalnya oleh Nandera Edith Mora. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup sepertinya, kalau menurut saya. Kalau menurut saya, untuk kesimpulan ini bisa kita dapatkan jika untuk hasil pembahasan latar belakang dan untuk poin-poin yang di atas yang telah kita diskusikan sebelumnya telah kita garap selesai. Jadi untuk kesimpulan, menurut saya cukup. Menurut teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada penambahan atau ada yang disampaikan? Tadi sudah cukup kalau untuk dari saya. Cukup menurut saya. Kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Kita akan membahas, mendiskusikan tentang daftar pustaka. Untuk pembuatan daftar pustaka, kita akan menggunakan aplikasi. Apakah teman-teman ada yang paham atau mengerti aplikasi apa yang akan kita pakai? Tadi sebenarnya Bapak udah ngasih tahu ya, teman-teman, soal aplikasinya. Ada yang tahu nggak? Tadi saya lupa. Aplikasinya namanya Mendeley. Sebenarnya belum pernah kan kita semua tuh menggunakan aplikasi ini kan? Iya. Udah search tadi, katanya aplikasi Mendeley adalah software referensi yang memudahkan kita untuk penulisan karya ilmiah, seperti skripsi atau jurnal ini mungkin nantinya. Nah, dalam penggunaannya, software ini akan secara otomatis membuat daftar pustaka atau referensi yang disediakan nantinya, seperti itu. Tapi secara keseluruhan belum pernah dicoba sih, kalau teman-teman yang lain. Mungkin menurut saya nanti kita pelajari dulu bagaimana sistem aplikasi ini, terus bagaimana cara gunanya kan. Nanti paling kita cari di contoh video YouTube ataupun di tempat di Google atau di search kan. Jadi kita cari referensi lagi penggunaan aplikasi ini. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Jadi untuk diskusi kita dari yang telah kita bahas, apakah sepakat atau ingin diulangi hasil dari diskusi kita? Mengingat waktu Zoom kayaknya udah aja deh. Kan udah rinci tadi. Tinggal tinggal ditutup. Karena udah sepakat semua kan tadi. Ya. Jika ada pembahasan yang akan kita sampaikan lagi, kita akan melakukan diskusi lagi di pertemuan lain. Baiklah, terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya rasa cukup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.